wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Nah, hari ini Pak Yadi akan memberikan tugas kembali, yaitu sambungan dari tugas tematik tema 7 yang kemarin. Kalau kemarin kita muatan bahasa Indonesia, yang sekarang adalah muatan matematika. Nah, anak-anak sudah siap? Keropi, kamu sudah siap belajarnya? Oh, tentu ya. Oke, anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang yang disebut pecahan. Nah, halaman berapakah pecahan itu? Yaitu halaman 8. Ya, di sini halaman 8. Kalau di buku itu adalah halaman 8 ya. Di situ tentang donat. Iya. Anak suka donat? Suka ya. Pak Yadi juga suka, apalagi kalau donatnya ada misisnya ya. Tapi jangan lupa, kalau kita makan, kita tetap harus cuci tangan biar biar tidak terkena bakteri, virus atau kuman. Nah, ceritanya nih anak-anak di rumah Siti itu mereka sedang bersama. Nah, masih ingat kan pelajaran kemarin tentang kebersamaan, bahwa kebersamaan itu bisa kerja bakti, bisa menonton TV, bisa mendongeng antara orang tua dengan anaknya. Nah, sekarang kebersamaannya itu sedang makan kue bersama nih anak-anak. Ceritanya Siti dan orang tuanya itu sedang berada di ruang tamu nih anak-anak. Kemudian Ibu Siti itu sedang menghidangkan kue donat sama teh hangat. Pasti enak sekali. Rasanya kemepiar ya kalau minum es. Makan es ya. Keliru minum teh hangat itu rasanya kemepiar ya. Bisa padang jinglang. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan. Ya, Pak Yadi, pecahan itu apa sih? Pecahan kira-kira apa anak-anak? Pecahan itu kira-kira apa ya? Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nih. Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Pak Yadi, aku pusing, maksudnya gimana? Satu bagian utuh. Nah, anak-anak, akan saya peragakan nih. Maksudnya satu bagian utuh itu bisa benda, bisa barang, bisa makanan, bisa buah-buahan. Nah, Pak Yadi sekarang kan itu tidak punya donat nih. Karena Pak Yadi nggak punya donat, apalagi cinta Pak Yadi belum punya. Oke, Pak Yadi punya tomat. Wow, tomat. Siapa suka tomat? Kepalaku kayak tomat. Enggak sih. Nah, ini adalah satu bagian utuh. Yang dinamakan satu bagian utuh tuh ini anak-anak. Satu. Ya. Satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, kita bagi ya anak-anak. Satu bagian utuh dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, di sini akan saya bagi anak-anak. Tapi tadi Pak Yadi sudah cuci loh. Sudah cuci tangan ya. Cuci rambut juga sudah. Cuci kaki juga sudah. Cuci mulut belum ya, belum ngopi nih ya. Nah, dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, anak-anak, ini disebut apa? Bukan disebut satu, bukan disebut satu. Ini namanya disebut setengah. Tadi adalah satu bagian yang utuh, ya. Satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, ini disebut bukan satu lagi anak-anak. Karena dari satu bagian yang utuh, ini disebut setengah. Ini disebut setengah. Ya, mengerti kan? Ini kalau disebut lagi bukan ada dua tomat, tapi ada setengah tomat dan ada setengah tomat. Ya, awalnya dari sesuatu yang satu bagian yang utuh dipecah atau dibagi Pak Yadi tadi menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini disebut setengah. Ini disebut setengah. Kalau saya makan gimana, nak? Enak, vitaminnya banyak. Kalau kita makan, ini bukan satu lagi anak-anak.
Ini tetap setengah. Mengerti kan? Hmm. 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 Jadi setengah tadi, 1,5 tadi dibaca. Kalau dibaca itu pakai tulisan ya, dibaca 1/2, 1/2, atau dibaca dengan 1/2. Saya ulangi lagi, setengah tadi dibaca 1/2 atau sama dengan setengah, atau bisa dibaca dengan 1/2. Ingat, kalau dibaca berarti huruf ya. Kalau ditulis berarti angka. Setengah, 1/2, 1/2, ditulisnya angka 1/2. Di atas 1/2 artinya tomat 1 tadi dibagi menjadi 2. Nah, atau kata lain seperti ini anak-anak ya. Mana ya tadi ya? Nah tadi kita cari dulu. Nah ini. Nah anak-anak akan kita ulas nih. Setengah tadi yang bagian atas angka satunya itu disebut pembilang. Apa anak-anak? Pembilang. Terus garis yang di tengah ini disebut garis pembaginya ya. Garis yang untuk membagi. Kita ibaratkan pisaunya tadi. Terus yang di bawah 2 itu dinamakan penyebut. Atau setelah satunya dibagi tadi menjadi 2 bagian yang sama. Nah, itu namanya penyebut. Kalau di atas disebut pembilang, kalau bagian di bawah disebut penyebut. Nah, anak-anak sudah tahu ya yang namanya pecahan ya. Itu tadi pecahan yang setengah. Nanti ada pecahan 1/4, 1/5, dan itu kita pelajari nanti. Nah, tugas anak-anak adalah ada 2 nih, merangkum seperti Pak Yadi nih. Nah, silahkan kalian menulis seperti ini. Pecahan, judulnya adalah pecahan. Kalian tulis pecahan adalah, nah itu kalian bisa dengarkan di awal tadi ya. Di awal tadi Pak Yadi menjelaskan pecahan adalah, nah kemudian di bawahnya ini, nah kalau tugasnya sebutan untuk pecahan, anak-anak sebutan untuk pecahan. Kalau ini kan tulisan, nah kalau ini di apa ini namanya, setengah itu dibaca apa, setengah ini disebut apa, yang atas ya anak-anak, yang atas 1 itu disebut apa. Tadi Pak Yadi sudah menjelaskan bagian yang atas disebut titik-titik, silahkan diisi, ditulis ya. Yang bagian bawah yang 2 ini tadi disebut apa, tadi sudah dijelaskan Pak Yadi juga, silahkan bisa putar ulang lagi. Nah terus yang di bawah ini adalah 1/2 dibaca. Nah, kalau dibaca itu berarti tulisannya ditulis bagaimana. Nah, kalau setengah, lah ini tulisannya ditulis apa. Berarti kalau kata kuncinya ditulis itu dituliskan angkanya. Nah, kalian bisa merangkum seperti ini. Ya. Nanti akan bisa kalian putar lagi di depan. Tugasnya 1. Yang tugas 2 adalah ini. Ini lihat nih lah, tugas 2-nya seperti ini. Nah ini ada contohnya, kalian buat kolom menjadi 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom pertama adalah kolom nomor, ini adalah kolom digambar, di sini ditulis, dan di sini dibaca. Yang 1 sudah dibantu Pak Yadi nih, ini ada gambar buletan nih. Seharusnya ini, nah Pak Yadi mau ngasih, kenapa sih Pak Yadi kok ada garis-garis putus-putusnya, yang ini enggak ada. Nah anak-anak ini garis putus, nanti di tengah ini adalah garis untuk membagi. Nah kenapa harus diarsir? Nah sekarang Pak Yadi akan mengaksir ya. Diarsir berarti artinya dibagi anak-anak atau dibelah tadi. Ini kalau sudah diarsir seperti ini dibaca setengah. Nah, ditulisnya seperti ini, 1/2.
Terus dibaca setengah atau 1/2 juga, sama ya. Yang kedua itu ada silahkan nih. Yang kedua ada gambar persegi panjang. Yang ketiga segitiga. Yang keempat I love you. Yang kelima adalah jajaran genjang. Silahkan anak-anak ditulis dan dikerjakan. Boleh dibantu orang tuanya, tetapi bukan dikerjakan ya, didampingi. Oke, anak-anak silahkan selamat mengerjakan. Kalau belum jelas nanti bisa diputar dari awal. Demikian tutorial dari Pak Yadi. Semoga anak-anak tambah pintar, tambah cerdas, tambah rajin. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, makan makanan buah yang bergizi, cuci tangan, selalu berdoa. Oke, terima kasih. Tapi kamu suka makan? Mau. Tapi kamu nggak punya mulut. Bagaimana cara kamu makan? Akal aja. Makasih.